Yang terakhir yaitu rumah lanting. Nah, rumah lanting masuk juga. Jadi Paman Anumai, Ya. kami pernah melihat foto atau lukisan gambar yang dilukis oleh orang Belanda tentang rumah lanting ini tadi. Bahari itu rumah lanting itu hubungannya sama kayak hubungan tinggi. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu lagi di podcast kantor berita antara Kalsel. Nah, di Pamandiran Santai. Kali ini Paman Anum kedatangan kawan lawas. Nah, kawan lawas ini namanya yang dikenal tuh Pesa Imron, ya lo? Iya, iya benar. Imron sebenarnya namanya siapa? Memang nama asli itu, Pak. Pesa Imron. Iya. Oh, Imron tuh abah apa? Imron itu pemberian Abah. Oh, gitu kah? Iya. Oh, kayak itu sangkaan ini nama. Jadi kayak kira orang Jawa ulun nih. Iya. Ada Imronnya padahal memang asli orang sini. Oh, gitu. Nah, itu. Beliau ini supaya tahu pemain bulu tangkis loh. Pokoknya hebat main bulu tangkis itu, tenaganya kuat sekali. Saya sering ketemu beliau, rame kalau ada beliau nih. Nah, tapi di sini kita tidak ngomong bulu tangkis, kita ngomong dengan budaya Banjarmasin atau budaya Banjar lah. Iya. Khususnya tentang rumah adat Banjar. Nah, itu Pesa. Iya. Pesa ini di di rumah ini sebagai pemerhati kah, sebagai pecinta kah, sebagai penggiat kah? Jadi kalau dibilang pemerhati, Pak, kami terlalu tinggi kayaknya. Oh iyalah. Jadi kami berdasarkan dengan kecintaan kami terhadap budaya Banjar. Kemudian kami mempelajari tentang budaya rumah adat Banjar. Oh, mempelajari lah. Iya, jadi boleh dibilang pencinta. Wah, mantap. Iya. Mak Pak, pecinta ya. Pecinta tuh kayak kita cinta lawan bini ya, Pak. Iya. Pak, menyayangi kalau akhirnya sisi apapun kita anak tahu ya Allah. Iya, benar. Nah, Sal, kenapa jadikan cinta terhadap adat rumah Banjar ini? Jadi Nah, cinta terhadap budaya rumah Banjar ini pertama histori keluarga. Karena kan kami ini zaman Pekayan dulu memang tinggalnya di rumah adat juga. Oh, di mana itu? Ulun tinggalnya daerah Jinamas, daerah Barito Selatan, Kabupaten Bontok itu. Tinggalnya kami di rumah jenis cacak burung. Oh. Karena Kai itu kan orang asli orang Bekumpai. Oh, jadi rumahnya sama Bekumpai Banjar Iya. itu sama aja kan? Iya, memang ada persamaannya memang ada di situ. Oh, jadi kalau rumah Bekumpai itu cuma ada Banjar juga lah. Iya. Ya memang ada, kan Banjar ini asal muasalnya itu memang terahnya memang terah Dayak. Oh iya benar. Iya, Betul, jadi betul, memang ada betul, kesamaan betul, di situ. asalnya yalah. Oh gitulah. Nah, jadi lewat itulah lalu kesininya makin tuha, makin kaganangan nih. Oi, Imbah bagana di Banjaran makin kaganangan lawan budaya rumah Banjar. karena pernah tinggal di budaya Nah, rumah salah Banjar? satunya itu. No, jadi beliau ini punya nostalgia. Nah, kebetulan juga ada kawan, dulunya memang ada kawan yang menganalkan tentang budaya rumah Banjar. Oi, Nah, mulai di situ juga kami kadang sharing, kadang berjalanan ke lokasi rumah Banjar, bercerita, berkisah, mempelajari masalah ornamen apa segala macam. Sampai wah ini barikit kecintaannya itu. wih, berikit kecintanya itu. Ragap papan, kada kau ubah lagi, ya kah? Ya kah? Mau luar biasa Pesa nih. Kalau Pesa sendiri itu sebenarnya apa saya Pesa? Ulun kebetulan pelaku seni. Oh, pelaku seni. Pelaku seni kebetulan ulun berkegiatan di ada salah satu sanggar di Taman Budaya. Kamu udah sini? Iya, Taman Budaya di sini. Mantap, Jadi kegiatan di situ pas sesuai lawan apa jurang tuh lawan hobi, lawan gawian, lawan kecintaan juga. Noh. Nah itu Bang. Aku gimana awal sudah nangguh nih. Pasti orang bikin pencet seni nih. Apa sebabnya? Lihat gayanya. Noh. Iya. Luar biasa. Kita Nggih. kembali ke rumah Banjar. Iya. Nah, kamu setelah kamu menggeluti rumah Banjar ini, berapa sih jenisnya rumah Banjar ini sebenarnya? Nah jadi Pak, selama kami bergelut di rumah Banjar ini, kami mendapati data lapangan itu berjenis ada 11 jenis. 11 jenis. 11 jenis 1, rumah 2, adat 3, Banjar. 4, 5, 6, 11 sama-sama. Nah, 11 jenis. Nah, 11 Banyak jenis. pula. Iya, dulu kan kita pernah mempelajari di buku juga. Di buku memang belum sampai situ, tapi pas kami menemukan
di lapangan datanya itu ada 11. Oh, 11 jenis. 11 jenis. Nah, dari 11 jenis ini yang paling populer itu mana? Nah, yang paling populer, yang paling ikonik itu nyatai bubungan tinggi. Nah, Jadi jadi bobohan ikam jangan hendak nyambat bubungan tinggi aja. Iya. Jangan selalu bubungan tinggi, ternyata ada 11. Ada 11. Cuma populernya ya buat gadis dan paling bungas bubungan tinggi. Nah, lalu yang rumah kediaman gubernur itu apa itu jenisnya itu? Nang gubernur itu bubungan tinggi. Nah, kayak itu bubungan tinggi. Kalau mahliga itu jenis balai. Oh, mahliga itu Itu balai. Balai lah. Kalau wakil gubernur itu jenisnya gajah baliku. Wus. Iya. Jadi Ada loh yang ngejabal itu yang mana? nah kita urutkan kah mulai 1 sampai 11. Iya, 11. Nah, jadi ulun sedikit berkisah Ya, sip. tentang jenis-jenis rumah adat Banjar. Yaitu yang pertama adalah jenis bubungan tinggi. Bubungan tinggi. Nah, bubungan tinggi ini dulunya tempat kediaman sultan Oh, atau raja. jadi yang bubungan tinggi ini tempat Kediaman sultan atau raja. Dicirikan apa ini yang paling khas? Cirinya itu yaitu atap menjorok ke atas. Kalau bahasa kita dalam budaya rumah Banjar itu sindang langit. Sindang langit. Sindang langit. Dung, sindang langit. Oh, itu kah? Itu dandang langit. Oh, dandang langit. Sindang langit. Oh, sindang langit. Jadi sindang langit itu modelnya itu apa yulah? Hatap itu curing ke atas, bahasa Banjar curing. Nah, ujar bahasa kita tuh lancip. Lancip. Nah, tinggi megah kelihatannya. Megah lah. Megah. Oh. Banjung 2. Anjung. Anjungannya Anjung tuh 2. yang mana? Anjung tuh yang kiri kanan. Oh, sayap. 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 Nah, sayap. Bubungan tinggi ini Bubungan memang tinggi. harus bertungkat kah? Iya, memang sabarataan rumah Banjar itu Pak bahar ini membuat tungkat. Nah, jadi semua rumah Banjar itu adalah rumah panggung. Rumah kan? panggung. Nah, Bujur. di bawahnya diulah apa? Di bawahnya itu macam-macam diulah aktivitas. Aktivitas. Ada gasan gudang, ada gasan orang begagawian. Kalau bahar itu ada yang gasan menutup baras, Di bawahnya? menganyam tikar, mengguringakan anak, bayun Di bawah ke itu? anak. Dia bawah itu. Karena rumah kita orang Kalimantan ini rumah panggung nang berumahannya itu tinggi. Oh, nah, cocok benar ingatan ku bahari. Di bawah tuh kami belugu. Nah, Di bawah itu kami begasing. pasti pian juga bahar sawat bajakan toko pola. Ih, Pasti pian ajak-ajak. nah, ajaknya. Nah, Tahu, Lon. itu hubungan tinggi ya kalau. Iya. Nah, hubungan tinggi ini kalau konstruksinya tuh lebih banyak apa digunakannya tuh bahannya? Kalau bahan itu bilang 90% itu adalah ulin kayu. Iya, jam kayu Kayu. ulin. Sampai ke hatap-hatapnya ulin. Kayu ulin itu adalah kayu besi. Kayu sih. Kayu besi yang termahal di wadah tempat kita ini ya kalau. Iya. Kayu termahal sampai atapnya pun pakai kayu besi. Kayu ulin. Sirap ya Sirap kita tuh. bahasa kita. Nah, bubungan tinggi inilah. Iya. Nah, lalu bubungan tinggi ini ornamennya samakah lawan rumah lain? Ada perbedaan lawan jenis-jenis rumah lain. Oh, ada bedanya lah. Karena ini rumah petinggi lah. Iya. Sultan lah. Contoh, Ya. contohnya nang kayak di atap hubungan tinggi itu ada motif sayap. Sayap. Nah, sayap. Imbah itu ada pulang besurung, itu ngarannya jamang pilis pucuk hubungan tinggi. Kalau bahasa Banjar tuh. Jamang. Jadi itu simbol burung enggang. Enggang. Nah, kenapa jadi enggang? Terah kita memang budaya Dayak, budaya bukit. Oh, itu asalnya lah. Asalnya Terahnya lah. terahnya. Wih. Jadi Nah, enggang kita gunakan. enggang. Jadi di jamang itu ada motif enggang, ada motif naga, kepala naga, Ui. ada juga ada. Tapi karena sudah kita nih orang Banjar ini sudah akulturasi lawan Islam, lalu motif-motif binatang itu dikamuflase dengan tumbuhan dan pucuk-pucukan. Oh, Ukirannya. kayak Tatah gitu. kalau bahasa Banjar itu tatah. Oh, kalau enggang sendiri itu ada filosofinya nggak ada? Ada. Ada. Enggang naga itu adalah simbol dewa. Ui. Kalau peribahasa bahari, makanya atap rumah Banjar bubungan tinggi atau jenis atap rumah Banjar yang lain itu pasti motifnya motif sisik naga. Sisik naga. Iya, karena bahari ada kepercayaan orang bukit. Dewa yang di atas itu ketika menatap mencangangi ke bawah jaga bahasa anu tuh bila melihat ada simbol-simbol naga itu ada karena kutukan. Oh, kayak itu kah? Iya. Oh, kayak itu. Nah, itu ada kisahnya bahari. Oh. Tapi kita kadang mengisahkan yang itu Ya, ada jangan, sedikit ya, aja. ya, Iya. Siap. Oke. Ini hubungan tinggi yang penghuninya adalah sultan. Iya.
Diperuntukkan untuk sultan atau Lalu Raja. ini ada 11 nih. iya ada 11. Dikira yang populer kedua. No. Yang kedua itu adalah jenisnya gajah baliku. Kenapa jadi gajah? Bahari paman anumai. Eh? Kisah orang-orang tua Bahari di Kalimantan ini memang ada gajah. Oh, ada gajah saya Ada bilang. gajah. Nah, bubuhan ikam. Tapi gajahnya kalau kisah itu paling halus daripada daerah lain. Dan sudah punah. Udah punah gajah Sudah tuh. punah. Nah, Makanya orang-orang Bahari itu cara menyatakan binatang yang punah tersebut diandak ke dalam istilah ornamen rumah, oh kayak yaitu itulah. gajah. Nah, jadi pemirsa, ternyata gajah tuh pernah hidup di Kalimantan. Cuma punah ujar yang buat. Nah, itu gajah baliku. Gajah baliku. Jadi gajah baliku tuh artinya gajah berselimpuh kah? Gajah balingkon. Oh, gajah belingkun. Iya, gajah balingkon. Jadi gajah baliku, jenis rumah adat gajah baliku ini perpaduan antara bubungan tinggi dengan balai bini atau limasan atau palimasan. Mah, Jadi di belakangnya itu bubungan tinggi, di mukanya itu balai bini, Balai bini? jenis palimasan. Palimasan? Iya. Oh, kayak itulah. Nah, kayaknya kita sampai ke sana membahas. Ini sebentar. Oke. Gajah baliku ini kelompok mana nih yang penghuninya nih? Jadi selama kami beberapa tahun ini menjajaki masalah rumah Banjar, kami hanya menemukan satu bangunan jenis gajah baliku yaitu ada di Teluk Selong. Oh, Teluk Selong. Iya, Oh. yang sudah jadi cagar budaya. Oh, masa mau sudah itulah. Iya, rumah itu dulunya diperuntukkan kalau kisahnya itu Gasan Permaisuri Raja. Oh, jadi raja juga gajah baliku ini lah. Iya, Oh. bininya. Ya itu kan artinya kelompok yang menghuni gajah baliku. Ini Iya, kelompok keraton. raja juga. Kelompok keraton. Keraton juga lah. Kelompok Oh, keraton. kayak itulah. Nah, sekarang gajah baliku tadi di mana di sini? Kau bisa melihat tadi Di sini kalau di Kota Madia ini bangunan hanyar yang Di mana? ada di rumah dinas wakil gubernur. Wakil gubernurnya di mana? Di Higa kalau di Higa Mahligai. Oh, kayak itu kan. Nang Bakas ini itu gajah baliku jenisnya. Oh, itulah. Iya. Oh, nah, jadi bubuhan pemirsa lah kalau anak tahu jenis rumah Banjar gajah baliku tadi yang di jalan Luji ya lo, jalan apa tuh? Jalan apa sih itu? Iya. Sepakto kah? Pokoknya Nah, bundaran itu. situlah. Pas bundaran. Nah. Keseberangan Nusa Bilal ya kalau. Nah, itu udah kelompok yang kedua nih. Bukan kelompok kedua. Iya. Rumah Banjar yang urutan kedua. Iya, jenis yang kedua. ketiga pula. Yang ketiga itu adalah balai laki. Balai laki. Nah, jadi balai laki ini bentuknya seperti berkuda-kuda atau bahasa Wahini ini tiang layar laki orang Banjar nyambat tuh. Nah, Layar laki. bentuknya segitiga kayak ini lah. Oh, segitiga gitu. Bukan limasan bukan. Nah, kuda-kuda kayak gini. Itu nomor 3 lah tadi Nomor lah. 3 itu diperuntukkan Gasan Bebuan Hulu Balang. Nah, aneh itu. Dulu itu Gasan Hulu Balang Jadi Bebuan. ini rumah di kerajaan itu sebagai hulu balang atau Iya. tentaranya lah ibaratnya. Tentaranya pokoknya. Penjaganya lah ya. Pak. Iya. No. Jadi Gasan Bebuhan perangkat kesultanan di pihak laki-laki. Oh, jadi rumah Banjar ini masih ada kaitannya dengan kerajaan juga lah. Memang ada. Balai itu lah. Iya, memang ada. Nah, kayak itulah. Nah, terus yang keempat, Yang keempat adalah balai bini. balai bini. Balai Nah, ini bini. bentuknya seperti apa juga? Balai bini ini bentuknya seperti limasan tapi agak rendah. Agak rendah. Itu diperuntukkan Gasan dayang-dayang. Noh, Bebuhan dayang, bebuhan pokoknya perangkat kesultanan yang di pihak wanita atau perempuan. oh, tetap Ah. masih seputar kerajaan sentras ya loh. Iya. Oh, masih. Jadi biasa kalau ada rumah hubungan tinggi pasti kada jauh pada situ ada balai. laki balai bini itu pasti ada. Oh, gajah baliku ada juga lah. Gajah baliku nah itu nang sampai ini kami cuma 10 aja tamu. Cuma 1 aja. Nah, ini sudah berapa dah? 4 kan sudah? 4. Nah, kalau Bapak kita bahas sampai ke 11-nya. Iya. Supaya tahu aja, nanya kan supaya tahu aja. Iya. Yang kelimanya mana? Yang kelima adalah gajah menyusu. Oh, gajah Jenis menyusu rumah gimana? Banjar gajah menyusu. Gajah menyusu ini bentuknya seperti jenis limasan tinggi, tapi ada belempek di muka itu. Belempek di muka. Jar orang bahari itu kayak apa gajah wayah menyusu aja. Oh. Hidungnya nih. Jadi Oh. lempeknya kayak itu. Kenapa jadi gajah lah istilahnya Nah itu bang yang kita bahas awal tadi gajah. Iya, karena memang abahari lah gajah. Anak mengenang mungkin orang tua Gajah. bahari itu anak Iya. mengenang binatang. Oh. Nah itu Kalau bahan-bahannya sama aja ulin juga lah sama. sama berataan Sama ulin. lah.
Habis. Atapnya tetap disirap Nggih. ya. Dan gajah manyusu ini diperuntukkan gasan bebuhan pagustian. Pagustian. Nang masih ada hubungan. Ada dulu, nih aku bingung nih, mungkin tahu nih Kesultanan, Pagustian, nah maaf, kayak apa membedakannya tuh? Kesultanan Pagustian. Pagustian ini biasa orang nang ada kaitan darahnya silsilahnya lawan bebuhan kerajaan. Tapi belum tentu inya begana di daerah kesultanan. Bisa juga inya sudah ada anu lagi lalu menyebar ke masyarakat. Tapi tetap Garis keturunan menilai. tetap garis darah tadi masih ada, masih berciri Jadi gitu, rumahnya tadi apa? gajah menyusu. Gajah menyusu. Nah, jadi bebuhan Pagustian nih kayaknya Gajah di menyusu. Gajah menyusu. Dan hampir 80% kami menemukan rumah gajah menyusu itu ketika kami tanyakan kepada ahli waris pasti ada silsilah gustinya. Oh, kayak itulah. Iya. Oh, jadi modelnya kepercayaan lah. Iya. Karena kita nih Gusti, kita Iya. harus bola kayak gajah menyusu. Iya. Jangan coba-coba kayak bungun tinggi. Iya. Jangan coba-coba kayak gajah beliku. Wah, Iya. kita harus gajah menyusu. Iya. Nah, nomor Ciri itu. bebuhan pagustian Oh, itu. mantap. Terus nomor 6. Nah, Berapa puting dah kita nih? 5 sudah? 5 sudah. Jadi yang keenam itu adalah jenis rumah palimasan. Oh, palimasan tuh 6 lah. Palimasan, nggih. Palimasan. Palimasan. Palimasan itu limas. Limas Mungkin ya. Apa tuh bahasa Banjar itu kayak palimasan? Palimasan bang, mulai kayak rumah palimasan jurang. Jadi palimasan ini gasan ditempati oleh pemuka agama. Oh, jadi kayak berarti mufti-muftinya lah. Muftinya. Tapi ini di luar anu lah, di luar kesultanan Ya, lah. berarti ini sudah di luar kesultanan Iya, lah, sudah tapi memang menyebar. dipercaya oleh kesultanan Nggih. yang di bidang keagamaannya Pemuka lah. agama nggih. Bisa juga itu diangkat oleh masyarakat. Artinya dituakan oleh masyarakat bahwasanya si Din tuh orang alim, lalu Oh, di Palimasan. Palimasan. Bentuknya seperti apa kali Palimasan tuh? Palimasan itu modelnya bentuknya kayak segi 5, kayak segitiga, ada juga itu simbol ketuhanan. Oh, mantap. Kalau kayak piramid. Wah, Nah, mantap. itu Bisa simbol antara orang manusia lawan Di atas. Tuhannya. Iya. Wih. Banyak lagi filosofi yang kawa kita kaji di ornamen rumah Banjar itu. Ya betul lah, tapi waktunya kan cukup kita Iya, membahas jam ini. jujur. Yang bergaris besarnya ya. Nggih. Palimasan yang terakhir, yang ke-7. 7 itu Palimbangan. 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 Aku kancak dengar Palimbangan. Oh, jadi Palimbangan itu. Nah, ini Palimbangan tuh bentuknya seperti apa? Palimbangan itu bentuknya rumahnya nang kayak balai laki, tapi kada ba pisang sasikat, kada Oh. sedikit aja pisang sasikatnya di muka. Nah, lawan lurus kada ba anjung di belakang. Pisang sasikat, ada pisang lain. Pokoknya macam-macam istilah. Pisang sasikat ya. Oh, luar biasa. Dan ada ornamen khusus Palimbangan juga. Ada juga Iya, fungsinya? Palimbangan ini fungsinya gasan bebuhan saudagar. Wis. Iya. Nah, Saudagar. Jadi beban saudagar itu di luar pada kesultanan itu Palimbangan ya. Palimbangan bola rumahnya Nah, jenisnya. itu memang semuanya gana-gana kasar. Gana-gana bahari. Gana-gana. Orang bahari gana-gana. Oh, kayak itulah. Iya. Jadi nang banyak di kasir ini rumah mana? Di Kalsel ini nang banyak untuk saat ini jenisnya gajah menyusu itu paling banyak. jadi Lawan tada alas. Banyak lah ke Sultan Bahar itu kira-kira. Ayah gajah menyusu yang banyak. Gajah menyusu itu apa tadi? Gajah menyusu bukan pagustian. Pagustian betul. Lawan jenis rumah tada alas. Betul. Oh, Tada alas. itu yang paling Tada alas banyak. tuh kayaknya yang terakhir, yang habis terakhir kan kita bahas. Oh. Sampai mana tadi? Palimbangan? Palimbangan. Itu nomor berapa? 8. 8. Hmm. Yang itu 7 lah tadi Palimbangan tadi. 8-nya jenis rumah cacak burung atau anjung surung. Anjung surung Cacak burung. Nah, Jadi di antara jenis rumah 11 rumah Banjar yang akan kita bahas ini, yang paling tua jenisnya adalah jenis rumah cacak burung. kenapa alasannya? Karena rumah cacak burung ini bahari balai bubuhan kita bukit. Oh, jadi Nah, cacak cikal burung bakal ini. rumah yang ada tuh adalah jenis rumah cacak burung. Berarti ini jauh pada kelompok kerajaan, Iya. jauh pada kelompok saudagar, Iya. tetapi ini rumah masyarakat Iya. yang digunakan untuk peribadatan, untuk apa? Baharinya balai. Balai pertemuan. Mulai lalu diulah orang bukit jadi rumah. Oh, jadi tapi bahari itu banyak kalau di dalam tuh warganya kalau apa sih? Iya banyak. Nah, jadi balai Jadi itu cacak burung tuh jenisnya nang kayak jenis rumah Palimbangan, nang kayak jenis rumah balai laki, tapi ada anjung di belakang. Ada anjung, ada anjung. khasnya.
Khasnya ada. Anjung itu untuk apa Bu kira? Anjung itu ya gasan kamar fungsinya, gasan anu. Kalau yang kan lumbung padi kah kalian lah. Lain kada. Lagi lah. Lumbung padi berpisah. Oh bisa lagi Tuh lah. Kinda yang ngarannya. Ada lah di masih di oleh kita nih. Ada masih. Ada masa di mana tuh? Ada di daerah Kandangan ada, Kandangan daerah ada Hulu lah. Sungai ada, nang anu. Wah. Cocok burung masih ada di Kalsa di Kota Madia pun ada. Di Cocok burung Banjar. itu masih ada? Di sini ada. Oh, itu pulang lah. Nah, Nah, mau 8 sampai 9. nomor 9 itu jenis rumahnya tadah alas. Apa? Tadah alas. Ada halas. Iya. Tadah alas tuh kayak model kayak jenis rumah bun Eropa tapi tinggi, limasan juga tapi tinggi. Oh, kayak itu lah. Itu biasa orang-orang biasa yang banyak ngolah itu. Tapi itu melambangkan status juga lagi kira. Status sosial kayaknya memang orang biasa. Orang biasa Iya, tapi orang biasa. Oh. Banyak dibangun oleh orang biasa itu. kalau aja orang biasa aku mulai ini berarti aku termasuk orang hangat adalah. Mun tadah alasnya ada ornamennya berarti orang bagus itu, orang berduit. Nah, jadi orang ini, berduit. ini mestinya mau membangun ini untuk mengekspresikan jiwa ya. Iya, lawan pakemnya memang tadah alas tuh Pakemnya pakemnya memang rakyat biasa. Oh biasa lah. Nah itu di luar kesultanan sudah. Iya. Tapi itu masuk rumah adat gue loh. Iya. Nah jadi kada dimonopoli dengan kesultanan juga ternyata. Iya. Nah lalu menusuk lo. Nomor 10 itu jenisnya rumah bangun gudang. Bangun gudang. Bangun gudang. Bangun gudang itu yang mengolah itu bahari biasa orang pendatang. Oh. Bisa peranakan Cina atau peranakan Arab. Oi. Jadi bangun gudang itu rumah yang difungsikan di mukanya gasan berjualan. Oh. Gudang ya bahari toko padahal. Oh. Nah. Kayak itulah. Tadi- Ada lagi masih ada. nih? Ada di kampung Arab ada. Oh. Pokoknya di Kota Madiani ada masih. Oh, ma. Ada masih. Tapi ya kondisinya memang memprihatinkan gitu nah. Iya semuanya Karena benar sudah lah. termakan Kayak usia. itu, kayak itu nang kayak di mana tuh di Penggadayan dalam tuh nang. Nah, itu Palimbangan. Palimbangan lah. Palimbangan. Ada alas ada Palimbangan ada Ada situ. alas lah. Oh. Nah nomor 10 ada alas sudah. Nah ya kalau Bangun terakhir gudang, nah. bangun gudang 10 tadi lah. Yang terakhir yaitu rumah lanting. Nah, rumah rumah lanting lanting. masuk juga. Jadi Paman Anumai, Ya. kami pernah melihat foto atau lukisan gambar yang dilukis oleh orang Belanda tentang rumah lanting ini tadi. Bahari itu rumah lanting itu bubungannya sama kayak bubungan tinggi, sindang langit, tinggi-tinggi juga. Nah, wah ini bubungannya rendah-rendah. Oke itu. Nah itu. Dan rumah lanting ini memang posisinya gasan di atas banyu. Iya kan ada lanting. Iya, lanting. Penopong itu udara. Itu lain lanting pesawat rumah. Iya. Kalau di atas angin apa ya? Ini rumah Bayu. Weh, bang aja dah. Rumah Oke bintang lah. 5. Nah, Oke. pemirsa, sudah 11 kita tahu sudah. Paman Anom nih tuh sudah umur kadangnya tehnya aja tahu bahwa ternyata rumah Banjar itu ada berbagai macam. Iya. Yang disambet-sambet tadi tuh pernah mendengar. Coba kan tahu urutannya. Iya. Ternyata ada fungsinya, ada status sosialnya. Luar Iya. biasa. Ulun sambil minum boleh lah. Minum, memang harus minum. Maka pas sebenarnya anah. Minum dulu, minum. Wadah namanya Sambil minum. hujungan ya Allah. Ini Pais, ini mau di Banjar juga nih. Kada banyak banget hujungan yang ini. Bujung tuh, nah banyak lipatannya, Iya, banyak minum berkali lah. lipat bujungannya nah, berkali lipat bujungannya minum nggak salah. Nah, saya itu luar biasa. Han ternyata rumah Banjar ini banyak juga filosofisnya, banyak juga Iya, maknanya. banyak juga Dan maknanya. ternyata rumah Banjar ini sebenarnya kalau kita lestarikan luar biasa Luar kekayaan biasa dosa. nggih. Nah, Nggih. Sa, animo masyarakat untuk melestarikan ini kayak apa, Sa? Jadi Paman kadang kami berjalanan ke lokasi rumah Banjar itu banyak kami kadang jurang tuh berpender berdialog dengan ahli waris. Memang rumah Banjar ini bagaikan buah si malakama. Kenapa? Pertama, kondisi yang mendiami untuk saat ini kondisi ekonominya kada mungkin lagi Memelihara itu. membangun seperti rumah yang ada di diami atau memelihara itu. Kan biayanya lumayan ganal itu kalau jaga istilah orang Banjar itu jurang membaiki pagar jabuk jurang. Oke itulah. Nah, Oh jadi gitu, jadi itu bangkalnya. Iya. Nah, seandainya maaf lah salah. nggih. Perhatian pemerintah apa nggak ya Pak? Pemerintah kalau untuk saat ini ulun merasa masih minim. Minim lah. Minim. Dan juga pemerintah bagi buah si malakama juga tadi kada mungkin pemerintah menjadikan cagar budaya sebaratan rumah Banjar itu kada mungkin kan? Banyak lah. Nggih. Tapi kami ada masukan gasan pemerintah juga. Ada masukan kami bisa
baanulan pemerintah memberikan titik-titik nang banyak daerah mana nang banyak rumah adat Banjarnya. Di situ kawa dijadikan paling kada disematkan dulu kota pusaka. Ya, contohnya di mana? Contohnya kayak Sungai Jingan, Kuin. Nah, sematkan dulu kota pusaka, artinya dengan disematkannya kota pusaka itu diberi penjelasan kepada yang mendiami rumah-rumah Banjar bahwasanya rumah Banjar itu sungguh mahakarya yang sangat luar biasa. No. Apalagi kalau melek cerita bahari, rumah Banjar tuh ternyata di bawahnya ada benteng ya lo. Ada benteng. Ada apa yang di atas lagi Pak? Pokoknya lengkap pamaneh. Untuk memingit gadisnya Pak. Ya, ada tempat pingitan. Ayo bahari. Pokoknya lengkap rumah Banjar itu sesuai bahari filosofinya. ada atas kamar untuk gadis pingitan. Jangan coba-coba turun, ini kan ku catuk kena. Nah, ya kita lah kisahnya nih, padahal kan catuk pang kisahnya tuh. Nah, luar biasa. Nah, inilah sekelumit tuh tentang rumah Banjar, masih banyak yang harus kita ungkap lagi nih. Ternyata kami ujar panitianya, nah aja stop aja salah aja. Iya. Kita kan ada apa salah. Ada apa nggih? Kita sambung ke salah saya. Banyak yang perlu kita ungkap lagi tentang rumah Iya, Banjar, tapi siap. setidaknya kita udah tahu bahwa rumah Banjar itu adalah 11 jenis. Dan kita berharap rumah Banjar ini tetap lestari dan ini menjadi kekayaan yang sangat luar biasa, baik untuk budaya, baik untuk penelitian, baik untuk pariwisata, dan untuk apa saja salah. Nah, inilah Paman Anom dan ini saudara kita Faisal Imron. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.